Buat kamu yang sering nonton film atau drama kriminal Korea, atau kamu penikmat series Amerika seperti Criminal Minds, kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan profesi ini. Profiler, atau juga disebut dengan criminal profiler, memang adalah sebuah profesi yang ada di dunia nyata, meskipun belum banyak orang yang paham tentang profesi ini. Secara umum, pekerjaan profiler ini adalah untuk menganalisa suatu kasus untuk mendapatkan gambaran pelaku tindak kejahatan. Sering dijumpai ada kasus-kasus misterius dengan minim petunjuk tentang siapa pelakunya. Nah, disinilah para criminal profiler ini bekerja untuk melihat secara luas dan menganalisa mulai dari sifat, kemungkinan perawakan pelaku, jenis kelamin, kebiasaan, atau bahkan kecenderungannya. Dari hasil ini, nantinya bisa disimpulkan ciri-ciri pelakunya seperti apa, dan selanjutnya akan diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian hingga mendapatkan pelaku yang sebenarnya. Singkatnya, criminal profiling ini adalah salah satu jenis pendekatan dalam penyelidikan kasus kejahatan. Yang perlu dipahami dan tujuan dari criminal profiling ini adalah bukan untuk menyimpulkan dengan pasti siapa sebenarnya pelaku kejahatannya, tapi untuk menyempitkan kemungkinan tersangka dengan cara membuat sebuah deskripsi mengenai ciri-ciri kepribadian serta perilaku si pelaku. Di dalam criminal profiling, tidak ada istilah pelaku atau tersangka, melainkan unknown subject. Maka dari itu, menyusun criminal profile sangat penting. Karena kalau seorang profiler salah memberikan deskripsi tersangka, penyelidikan juga akan sia-sia. Semua bakal nggak berguna karena salah sasaran. Penyelidik salah tangkap dan tersangka bakal ketawa di luar sana. Jika kamu belum terlalu paham tentang pekerjaan profiler ini dan ingin lebih tahu lebih dalam, simak beberapa hal yang harus kamu ketahui dari seorang profiler. Sejarah munculnya criminal profiling. Kasus pertama yang membuat munculnya istilah criminal profiling adalah kasus Jack the Ripper pada tahun 1888. Jack the Ripper adalah istilah yang diberikan kepada seorang pembunuh berantai yang mengincar perempuan tuna susila. Ia memutilasi korban hingga mengambil organ-organ dalam para korbannya. Karena kemampuan inilah, pihak kepolisian meyakini bahwa ia adalah seseorang yang paham dengan anatomi tubuh manusia. Tak kunjung bisa menemukan pelaku sesungguhnya, tetapi pembunuhan ini terus berlanjut, hingga akhirnya seorang ahli bedah kepolisian Thomas Bond diminta untuk memberikan pendapatnya. Ia dimintai pendapat tentang keahlian bedah si pembunuh. Ia juga menjadi orang pertama yang menggunakan hasil autopsi dan bukti kejahatan di lokasi untuk dijadikan sebagai profil dari Jack the Ripper. Meskipun pada akhirnya Jack the Ripper tidak pernah tertangkap, Thomas Bond pun dikenal sebagai bapak dari criminal profiling. Seorang profiler tentu membutuhkan jalan yang panjang sebelum akhirnya bisa menentukan seperti apakah pelaku suatu kejahatan tersebut. Hal-hal umum yang pasti dilakukan adalah seperti berikut. Yang pertama, seorang profiler akan mengevaluasi bukti dan lokasi perkara kejadian. Ia akan mencari petunjuk yang bisa mengarahkan identifikasi karakteristik tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenai pelaku. Informasi yang didapat kemudian akan dievaluasi dan diasosiasikan dengan emosi, pikiran, atau perasaan dari kemungkinan yang akan pelaku pikirkan atau rasakan pada saat melakukan kejahatan. Selanjutnya, criminal profiler akan mencari persamaan atau hubungan dari korban dan tersangka yang mungkin akan menjadi motif dari kejahatan tersebut. Profiler juga akan melihat kasus-kasus sebelumnya atau kasus-kasus yang sedang terjadi yang kemungkinan juga dilakukan oleh orang yang sama. Setelah kepingan-kepingan informasi terkumpul, profiler biasanya sudah bisa menentukan psikologis dari pelaku dan bisa memberikan ciri-cirinya kepada pihak yang berwajib. Nah, bagaimana dengan jurusan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang criminal profiling? Criminal profiling ini sudah menjadi bagian yang major di FBI demi memecahkan kasus-kasus yang terjadi di Amerika. Namun, sampai sekarang belum ada jurusan khusus untuk menjadi seorang criminal profiling. Tapi bagi kamu yang tertarik, kamu bisa melakukan pendekatan dengan belajar di bidang psikologi, terkhususnya psikologi forensik, peradilan pidana, atau forensik. Dikarenakan yang diutamakan dari seorang criminal profiling adalah kemampuannya untuk menggambarkan perilaku dari sifat, kecenderungan, bahkan perawakan yang tepat, oleh karena itu akan sangat baik jika ia memiliki dasar di bidang psikologi. Memang belum banyak orang-orang yang menjadi seorang criminal profiler, tapi meskipun terkadang tidak terlalu terekspos karena memang kerjanya yang lebih tersembunyi. Thomas Bond yang menjadi bapak criminal profiling karena andilnya dalam kasus Jack the Ripper, serta ada Joseph Paul the Ripper, seorang psikiater yang membantu memecahkan kasus di Los Angeles pada tahun 1930 dan 1940-an. Ia menangani kasus pembunuhan 3 orang anak dan berhasil dengan akurat menggambarkan pelakunya. Setelah itu, ia juga turut andil dalam kasus yang dikenal dengan Black Dahlia. Criminal profiler yang terkenal lainnya adalah James Brussel.
Ia adalah seorang psikiater dan pakar tulisan tangan di New York yang mampu membuat profil perilaku dengan akurat tentang kejahatan Matt Boomber yang terjadi pada tahun 1940-an hingga 1956 yang meneror kota dengan berbagai ledakan. Cara paling mudah untuk mengetahui bagaimana seorang profiler bekerja adalah melalui sebuah film, karena memang film atau drama yang diangkat dengan tema ini cukup banyak. Jika kamu penyuka drama Korea, kamu bisa nonton film Signal, Tunnel, Criminal Minds, Tell Me What You Saw tentang profiler-profiler yang bekerja sama dengan polisi untuk menangkap penjahat. Namun, jika kurang biasa menikmati drama Korea, ada beberapa serial dan film Hollywood yang bisa kamu nikmati, misalnya Criminal Minds, Mindhunters, dan Millennium.